wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu penyuluhan mitigasi bencana sosial dengan tema upaya pencegahan paham radikalisme. Di sini materi kita ada dua, yaitu Kak Ruri Amalia dan Kak Sabila Fitri. Kepadanya disilahkan. Nah, yang pertama sudah dijelaskan ya kalau temanya itu tentang penyuluhan mitigasi bencana sosial. Ada yang tahu tentang mitigasi Kak? Pencegahan, Penanggulangan. Oh iya. Nah, Kalau mitigasi dihukum Kalau dihukum apa? penyelesaian sengketa. Ada Hukum. hukum. Jadi ada dua perspektif ya. nah terus kan sekarang mah banyak yang tahunya tentang bencana alam. Nah di sisi itu tuh ada tentang bencana sosial juga. Nah bencana sosial itu manusia yang melakukan kesalahan gitu ya, merusak terhadap manusia lain. Nah dampak negatif itu. Terus ada beberapa jenis juga ya. Yang pertama tentang kecelakaan transportasi, kayak misalnya ada ya banyak kayak misalnya kecelakaan beruntun. Ada menang ya kalau nggak salah di Depok ya. Depok Iya. ada orang Depok? Oh ini. Di mana isi di Suta apa? Suta. Kecelakaan beruntun kan? Iya, nah itu salah satu bentuk. Bencana sosial. Nah yang kedua tuh ada kecelakaan industri, kayak misalnya kesalahan tentang mesin-mesin, terus memakan korban. Nah itu juga termasuk bencana sosial. Nah yang ketiga kejadian luar biasa. Nah kalau KLB ini kayak tahun-tahun kemarin, penyakit atau kematian yang memakan orang yang banyak kayak COVID. Nah terus keempat konflik sosial, seperti kayak kan kalau pasti ada masalah gitu ya antar suku. Nah itu termasuk konflik sosial. Yang kelima, nah itu yang fokus kita aksi teror. Terus yang keenam sabotase. Terus selanjutnya tentang aksi teror itu tersendiri. Nah aksi teror itu tuh yang kayak gimana? Kan sekarang banyak ya kalau misalnya itu terorisme, banyak gitu ya berita-berita tentang itu. Ada yang tahu nggak tentang teror? Atau pernah ada yang diteror? Intan sama mantan. Oh iya. Itu bencana sosial juga bisa. Soalnya kan kalau misalnya bencana sosial itu ya tentang konflik-konflik di sosial sebetulnya gitu. Tapi kalau bencana sosial itu tuh yang memakan banyak orang gitu ya, massal gitu. Nah itu terorisme juga. Nah di Indonesia juga tercantum gitu ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Terus selanjutnya tentang kenapa sih radikalisme itu termasuk ke terorisme. Nah ada yang tahu tentang radikalisme? Sebelum baca dulu deh. Ayo, apa tan? Ayo. Ini ibu-ibu sebelah kanan ada yang tahu kenapa radikal itu masuk ke dalam aksi teror? Mungkin karena dan juga ada Memberontak. Iya, memberontak bisa. Radikal apa yang kayak Uin? Jangan ngomong kalau itu agak sensitif ya kontennya. Apa radikal? Enggak masalah. nah terus Cukup? kenapa Oke. ya? Belum cukup. Oh mau dijelasin ya? Ada yang mau berpendapat? Ini mau nanya ini lo radikal apa? Tadi ngomong dari. Ya lu.
Iya, apa? Aksinya. Nah, radikalisme itu suatu paham ya, misalnya yang merusak tatanan sosial, tapi dengan kekerasan. Nah, karena itu termasuk terorisme. Jadi kebanyakan terorisme itu tuh memiliki paham radikalisme. Terus di BNPB juga ya dikatakan kalau di Indonesia tuh udah hampir 33 juta yang memiliki paham radikalisme. Berarti itu tuh Indonesia tuh darurat tentang hal itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan sama Kak Miriam Amalia. Kemarinnya disilakan. Oke, tadi sedikit mengulas ya. Jadi sebetulnya secara singkatnya kalau misalkan teror itu dia lebih ke aksinya, ya aksi. Nah kalau misalkan buat radikalnya itu pemahamannya. Jadi sebelum melakukan aksi kan biasanya ada pemahaman atau ilmu-ilmu dulu gitu ya. Ada teorinya. Nah teorinya itu adalah si radikalnya itu. Nah paham? Ya, atau ada yang mau ditanyain dulu? Radikal itu Ya, udah kegambar ya semuanya. Radikal itu teorinya. Radikal itu kayak teorinya apa? Hamas termasuk nggak? Hamas itu sebetulnya enggak sih kalau menurut kita gitu ya. Kalau untuk Hamas. Nah nanti itu bakal ada pembahasannya ya. Bisa Yeay. Nah terus di sini target penyebaran paham radikalisme. Di sini pada umurnya berapa rata-rata? 17. Oh 17. Dari 17. Oh 18 keren. Ada yang 20? 10 tahun. 10 tahun, aduh berat ya pembahasannya ya teh. Ya. Oke, jadi target penyebaran paham radikalisme ini itu targetnya adalah mahasiswa ataupun pelajar yang berusia ini 17 sampai 24 tahun. Data ini itu disebutkan atau udah di apa ya? Udah diteliti sama BIN. Ada yang tahu BIN? Badan Intelijen Nasional Negara. Udah ganti namanya. Agak ganti. Terus di sini Maklum masih 10 tahun. bisa lihat di sini ke bawah. Ini ada beberapa kenapa kita ngambil tentang preventif ya untuk paham radikalisme. Kan di sini hampir kebanyakan itu adalah mahasiswa UIN, dan UIN itu salah satu kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme gitu. Jadi untuk PTKIN sendiri di sini ada dua, ada UIN Jakarta sama UIN Bandung. Wah, Nah itu tadi ya sudah disampaikan juga bahwa ada 33 juta itu teh secara keseluruhan di Indonesia, dan ya Indonesia itu tanpa kita sadarin gitu ya itu udah masuk ke dalam kategori darurat paham radikal gitu. Selanjutnya ada 5 paham radikalisme yang mengancam Indonesia. Jadi kan kalau radikalisme itu pada tahunnya mungkin di sini kebanyakan lebih mengetahui tentang keagamaan gitu ya. Sebetulnya kalau untuk paham radikal itu bukan hanya keagamaan. Kalau dulu kan ada perang fisik. Nah, kalau sekarang lagi banyak perang ideologi. Nah, si paham radikal ini termasuk adalah perang ideologi. Jadi sekarang mah cara menghancurkan suatu bangsa itu dengan cara menghancurkan dulu ideologi para penerus bangsa. Salah satunya mahasiswa yang biasa disebut dengan agent of change. Ya betul, tepuk tangan. Ya pertama ada paham ekstremisme ya, harusnya agama, yaitu kayak paham-paham mohon maaf gitu ya, ISIS. Mungkin nggak pernah asing ya dengan kata ISIS. Jadi itu tuh ada negara yang pengen bikin khilafahnya sendiri tapi dengan aturan-aturan yang salah gitu, dengan agama Islam sendiri gitu. Terus yang kedua ada ideologi politik. Nah ideologi politik ini nih teman-teman yang lagi marak-maraknya sekarang. Anak hukum udah nggak pernah asing ya dengan ideologi politik. Ada tahu apa ideologi politik? Ya ideologi tentang politik. Dia pengetahuan terkait politik gitu. Biasanya tuh kayak kalau paham-paham di radikalisme kan pernah dengar ya ada gak boleh dikaitin antara agama dengan politik kayak gitu kan. Nah itu tuh salah satu paham ideologi politik. Nah kenapa radikalisme ini targetnya ke mahasiswa? Karena mahasiswa itu lebih kritis, lebih rasa kepengen tahuannya lebih tinggi gitu. Ya walaupun mungkin mencari jati diri itu terbentuk pas remaja, tapi untuk mengetahui lebih banyak terkait
gimana sih dunia luar yang sebenarnya itu adanya di mahasiswa gitu. Nah, terus yang ketiga ini radikalisme melalui media sosial. Tadi tentang yang sudah disampaikan sama Teh siapa namanya? Teh Vindi ya? Bede. Dede Vindi. Nah, Dede Vindi kan tadi sempat nanya gitu ya, kalau Hamas itu masuk ke apa? Ke ya teror atau enggak gitu ya. Nah, jawabannya itu sebenarnya di media sosial itu banyak sekali, bukan satu atau dua informasi yang salah gitu. Ya. Banyak banget. Contohnya ya, jadi media barat itu sebenarnya punya kekuasaan yang lebih tinggi teman-teman untuk terkait jurnalistiknya. Nah, dibandingkan media-media asing di ya salah satunya Indonesia gitu. Jurnalis itu salah satu profesi yang benar-benar termulia ya, dan benar-benar yang bisa diandalkan gitu untuk informasi. Nah, sekarang ini emang banyak informasi yang disalahgunakan gitu, dengan menyebarkan ya kenapa Hamas, mohon maaf gitu ya, kayak disebut teror gitu, teroris gitu ya, karena itu tuh sebenarnya ada rasa ketakutan sendiri dari suatu kelompok gitu. Kalau misalkan sebetulnya yang beberapa jurnal ataupun website yang pernah saya baca gitu, Hamas sendiri ini tuh punya kekuatan yang lebih gitu, nggak pernah bisa keakses intinya gitu. Nah, nggak pernah bisa keakses itu karena ditutup gitu. Jadi masih banyak apa ya, si jurnalis luar itu lebih banyak percayanya dengan pihak sebelah gitu, kayak gitu. Yang Paham? biru teh ya. Iya, yang closet itu. Nah, terus paham radikalisme di perguruan tinggi. Kenapa tadi ada data menyebutkan bahwa tadi UIN Jakarta dan UIN Bandung itu salah satu kampus yang banyak paham radikalismenya. Karena ini berdasarkan pengalaman dan juga beberapa survei saya gitu ya, pernah menanyakan ke beberapa mahasiswa selain PTKIN, mereka menyebutkan bahwa UIN kok bisa berani ya kalau setiap ada ospek ataupun ada kegiatan lain selalu menyangkut pautkan dengan organisasi ekstra gitu. Nah, itu di sini bukan bukan melabeli organisasi ekstra itu negatif gitu ya. Jadi sebetulnya dengan keterbukaannya kampus ini gitu ya, adanya organisasi ekstra itu lebih memudahkan dari suatu kelompok tersebut gitu ya, yang memiliki paham radikalisme itu lebih gampang masuk gitu. Karena ya mereka itu lebih seneng gitu melihat dengan paham-paham dengan hal-hal yang baru gitu, bikin hal-hal yang baru buat mahasiswanya supaya makin penasaran gitu, apalagi dengan iming-iming uang gitu. Jadi sebenarnya paham radikalisme ini bukan hanya melalui kayak ilmu aja, tapi ada beberapa kayak ayo kesini yuk, saya ada kasih uang, kamu kalau mau ikutan ajaran saya ada uang nih 100 juta bahkan. Atau saya pernah mendengar juga kalau misalkan ini tuh untuk di lobbynya tuh, kamu mau nggak ikut saya, nanti kita jalan-jalan ke Turki gratis. Gak taunya Turki emang datang ke Turki, habis itu ya terjebak lah gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada pasangan LGBT. Pernah dengar gak kalau misalkan Bandung sendiri itu kenapa ya ada ini ada main gitu. Nah, di Bandung itu kan HIV sama AIDS-nya lagi tinggi ya, dan ya sampai sekarang HIV dan AIDS itu baru ada obat buat penanganan atau meminimalisirnya lah gitu. Kalau untuk menyembuhkan itu masih belum dapat ya obatnya. Dan HIV dan AIDS ini adalah salah satu penyakit yang bisa mematikan gitu. Nah, kan kalau misalkan saking banyak yang pasangan LGBT terus terkena HIV dan AIDS gitu ya, nggak ada dong maksudnya sumber daya manusia atau agent of change yang terbaru gitu. Sedangkan kalau yang sekarang kasus itu kan kebanyakannya yang mahasiswa ataupun pelajar-pelajar, dan kebanyakannya itu FOMO. Ya, kalau untuk yang sekarang itu ya kebanyakannya FOMO yang pasangan LGBT itu. Selanjutnya Kita promo tadi. nah, ini ada ciri-ciri paham radikal. Yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain. Jadi mengklaimnya itu kayak ini, pernah dengar gak kalau misalkan pakaian perempuan itu harus selalu langsungan, baik walaupun ada rok ataupun baju itu harus dijahit, harus langsungan. Ada. Nah, itu salah satu.
Bukan di pesantren. Oh, bukan, ada ya mungkin ya, ada. Pernah denger ya katanya ya? Pesantren kita. Oh, langsung gitu. Iya. Oke, terus mengklaim kebenaran tunggal itu jadi kayak pendapat saya ya pendapat saya gitu. Kalau kalian gak mengikuti pendapat saya, ya kalian berarti kafir. Berarti kayak di Al-Zaitun. Iya, betul. Al-Zaitun itu adalah salah satu contohnya yang lagi marak sekarang gitu. Terus yang kedua, ini mempersulit tata cara Islam yang dianut gitu. Kayak misalkan nih, kalau udah sholat itu ada beberapa doa-doa lain, dan itu tuh apa ya, selalu diiming-iming kalau misalkan di daerah pelosok kalau pakai doa ini rezekinya bakal numpuk gitu. Kalau Nah, ya, kan maksudnya enggak gitu. Maksudnya kita nggak tahu ya, maksudnya harusnya kita cari tahu dulu nih gitu ya. Ini tuh benar nggak, si dalil ini benar nggak. Nah kalau misalkan ada beberapa orang kan gampang percaya gitu ya, apalagi dengan posisi di sini mahasiswa ada yang lagi kekurangan uang nggak atau bokeh gitu. Nah ya itu tuh biasanya kan jangan sampai gitu ya, kalau ada yang nawarin gampang tergoda gitu. Kita harus cari dulu seluk-beluknya gitu. nggak boleh ngomong. Terus gitu. yang ketiga, Nanti ada yang kesini. ya mohon maaf. Terus yang ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama. Nah, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama, misalkan kayak sebenarnya saya pernah masuk ke salah satu kelompok tersebut gitu. Cuman radikal. Cuman saya nggak tahu kalau misalkan hal itu adalah radikal gitu. Nah, itu tuh kelompok tersebut itu ada salah satu ajaran gitu ya yang berlebihan itu menjalankan ritual agama itu. Jadi setelah wudhu Salat. tuh nggak wudhu. Setelah wudhu tuh jadi kayak ada beberapa ada beberapa doa lain gitu. Dan harus dihafal gitu. Dengan percayanya kalau misalkan kita udah berdoa tersebut itu Dijabah. bukan dijabah, tapi kita kayak lebih bersih gitu, lebih suci. Jadi kan pernah Penghapusan dengar ya kalau dosa misalkan gitu ya? wudhu itu bisa mencerahkan gitu. Iya. Nah itu tuh salah satu katanya doanya bisa mencerahkan gitu. Dan saya mah ya nurut-nurut aja gitu. Kan soalnya dulu saya waktu itu masih SMP. Kalau yang kayak doa-doa ain, Doa-doa yang ain itu ya biar terhindar dari penyakit ain. boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ini mah lebih ke apa ya? Doanya tuh nggak pernah saya dengar gitu. Siapa tahu kita ternyata pernah tahu nggak sih ada kejadian kayak misalkan ini teh ada sebuah murotal, tapi ternyata murotal itu teh mengandung hal negatif, energi negatif, sihir. Nah itu salah satunya gitu. Wah. Nah terus selanjutnya ini mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakini. Jadi tadi ya sudah disampaikan, orang-orang yang punya paham radikal itu dia tuh kekeh gitu. Tapi kalau ada yang membenarkan dia marah gitu, atau punya emosionalnya sendiri. Toh orang saya punya buktinya, kamu kenapa nggak percaya gitu. Jadi kayak udah benar-benar kecuci loh otaknya. Terus selanjutnya ini mudah berburuk sangka kepada orang lain, tadi ya sudah disampaikan. Terus mudah mengkafirkan atau memberi label. Nah, ayo siapa yang suka tiba-tiba, ih mana emang kafir gitu, ayo siapa? Mana? Nggak boleh asal tunduk. Iya, nah itu teh salah satu paham radikalisme ya, ciri-cirinya. Ini ada nih ciri-ciri mahasiswa yang memiliki paham radikalisme. Yang pertama, antisosial. Ada yang antisosial? Caca. Bukan introvert ya, tapi antisosial. Caca. Jadi dia yang enggan lah gitu buat ngomong, kayak mungkin kalau untuk ke kampus mah ya udah cukup belajar gitu. Tapi dia nggak mau pernah mendengarkan pendapat orang lain. Tapi ada lagi nih, mengalami perubahan emosi dan tingkah laku. Caca. Barangkali ada nih di sini teman-teman yang ngerasa, ih kok si Eta mah jadi ngerubah ya, jadi berubah. Kenapa jadi tiba-tiba gampang emosi kalau dibenerin teh? Si ayang itu mah sok overthinkingan. Enggak kan ya teh? Ya. Terus selanjutnya ini mereka bergaul dengan komunitas. Jadi antisosial di sana maksudnya tuh mereka tuh bukan nggak mau bergaul ya, tapi mereka cuma mau bergaul dengan yang sesuai dengan pahamnya. Soalnya kalau misalkan yang menurut dia kafir atau kelompok itu kafir, dia nggak mau bersosialisasi dengan
kelompok tersebut. Semuanya selevel. Ya kalau bahasa kitanya mah kayak yang level-level aja bro, ya kan bro? Terus ini kelompok ini tuh bersifat sembunyi atau bersifat rahasia. Saya pernah punya cerita kalau misalkan ada suatu kelompok satu orang ini, dia itu kuliah di Bandung tapi nggak tahu spesifiknya di mana. Nah kebetulan orang Majalengka juga. Nah ternyata pas dicari-cari sama orang tuanya nggak pernah ada, ya nggak tahu sih sampai sekarang kabarnya gimana. Enggak, bukan meninggal, tapi pernah ada kabar dari si kelompok di kosannya itu, katanya dia nggak tahu sering ya berubah, mohon maaf gitu ya, punya pakaiannya pakai cadar gitu ya. Bukan berarti kita ngestigma orang-orang yang bercadar itu negatif dan punya paham radikal, enggak ya. Cuman dia tadi ya sudah disebutkan beberapa ciri-cirinya. Nah si ini tuh orang tersebut itu ternyata dia ya pergi ke sebuah negara gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan pas awal, yaitu ISIS gitu. Dia bergabung ke kelompok tersebut. Dan bom bunuh diri itu salah satu cara mereka untuk jihadnya Bisa bintang. itu dalam bom bunuh diri itu jihad. Nah itu tuh paham radikalisme masuknya. Jangan dicoba ya. Emang nggak boleh ya? Untuk bunuh diri sendiri aja ya Dosa kalian lah, masuk neraka udah pasti sih. Masuk surga enggak, jadi kayak di tengah-tengah sebetulnya. Kasian itu si Nada. Nah, terus di sini ada upaya preventif atau pencegahannya gimana sih? Pertama itu jelas pendidikannya. Jadi kita pertama ini kita udah jadi mahasiswa, kalau ada informasi apa-apa benar-benar harus diseleksi, harus dicek dulu apakah benar atau salah. Kalau misalkan masih ragu, tanyakan ke orang yang kita percaya atau orang-orang yang memang sudah paham banget gitu. Terus yang kedua, pengajaran tafsir. Jadi kan setiap agama tuh ya diajarkan untuk memahami kitab-kitabnya gitu. Nah kita juga bukan hanya sekedar baca, tapi kita perlu memahami arti-artinya dan juga tafsirannya. Terus yang ketiga, mengajarkan kesederhanaan. Nah kesederhanaan kita jangan gampang tergiur gitu ya dengan hal-hal yang di luar, kayak misalkan tadi diiming-imingi uang, ataupun kamu bakal dapat mobil nih kalau misalkan ikut ke kita, atau kamu bakal jalan-jalan gratis kayak gitu. Nah terus yang ketiga, mendorong keterlibatan sosial. Teman-teman bisa coba buat ikutan volunteer, tapi volunteer yang sosial, bukan volunteer agama boleh, tapi kita juga harus selektif. Oke, selanjutnya ini meningkatkan kesadaran bahaya tentang radikalisme. Tadi ya menyangkut dengan pendidikan. Terus yang selanjutnya meningkatkan jiwa nasionalisme dan toleransi. Kita harus implementasi nilai-nilai Pancasila. Terus terakhir ini lebih teliti dan cek terlebih dahulu. Tadi sudah, dan iya sudah. Ya, untuk bencana sosial penanggulangannya sudah disampaikan ya tentang paham radikalisme. Ayo kita cegah paham radikalisme, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ada. Apa? Aku mau izin bertanya. Dari kemana ngomongnya? Ini. Kalau semisal paham radikalisme itu kan tadi tidak menyangkut agama gitu ya? Nggak selalu. Nggak selalu gitu ya? Bukan gitu. Apakah dari maksudnya contoh yang bukan dari agama gitu, jadi kayak dia tuh nggak membawa agama gitu, jadi kayak misal dia memang radikalisme tapi dari berbagai macam agama, tapi dia nggak mengambil satu agama, kayak misalkan ISIS tuh mayoritas Islam gitu ya, tapi apakah radikalisme ini tuh yang sangat identiknya hanya ISIS, atau memang ada suatu kaum lain gitu yang ikut paham radikalisme ini? Oke, terkait itu tadi sudah sempat di-spill ya, sudah dijelaskan juga kalau misalnya paham radikalisme itu bukan hanya terkait dengan agama gitu, tapi ada beberapa paham seperti tadi ya, ada yang pasangan LGBT atau paham LGBT, itu tuh salah satu paham dari radikalisme. Jadi kan itu bisa merusak ideologi, contohnya ideologi Pancasila kita gitu. Nah selain itu tadi yang Caca tanyakan gitu ya,
apakah itu tuh harus tentang ISIS aja gitu ya, soalnya kan pasti sering denger ya ISIS gitu ya. Sebetulnya untuk aksi teror sendiri dan radikalisme ini bukan hanya ISIS aja, yang agnostik dan ateis juga itu bisa masuk ke paham radikalisme gitu. Karena paham radikalisme ini konteksnya itu lebih ke cara menghancurkan suatu kelompok bahkan suatu negara gitu. Cuman emang notabene-nya lebih dominasinya gimana sih caranya buat ngancurin agama tersebut. Jadi untuk menguasai sebuah negara gitu, negara yang tapi disenggolnya tapi agama bukan dulu perang gitu. tapi bukan perang apa perang fisik, tapi lebih ke perang ideologinya gitu. Bagaimana? Baik, terima kasih sudah terjawab. Oke, yang lain cukup. Oke, boleh ya, terima kasih banyak. Itu yang sudah saya dan Sabila sampaikan. Semoga dengan diskusi Iya diskusi. Beberapa ibu iya, soalnya saya mau bilang, aduh saya ini lihat daerah cantik-cantik ganteng-ganteng kan agak ini ya. Beberapa imut Tadi mau bilang kecil-kecilan malah diskusi gitu. Iya. Ya, kecil. demikianlah diskusi kecil-kecilan dari kami. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Oke, mungkin itu sedikit banyaknya dari kita bertiga, terutama Kak Ruli sama Kak Sabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.